Mengapa wali siswa itu dikumpulkan? Nanti didata orang tua siswa itu punya HP atau enggak, siswanya sendiri punya HP atau enggak. Jika tidak punya HP, maka dikelompokkan. Ya, di desa-desa itu dikelompokkan siapa yang punya, nanti gabung yang tidak punya untuk menerima materi pembelajaran. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel Tasha Channel, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Halo guys, welcome to my YouTube channel di Tasha. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, yaitu Bapak Bambang Budi Mustika. Halo. Dan saya ada di tempat kerjanya. Oke, Bapak Bambang bisa diperkenalkan terlebih dahulu di subscribernya Tasha. Ya, saya Bambang Budi Mustika, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Cukup? Ya. Sekarang saya boleh bincang-bincang saja dulu, Pak. Oke, Pak Tasha, lanjut. Sekarang sudah masuk tahun ajaran baru, Pak. Namun masih dalam kondisi pandemi COVID. Bagaimana sistem pembelajaran nanti yang akan diberlakukan di sekolah-sekolah? Sesuai keputusan Pak Menteri, Pak Tasha, suatu daerah ya, jika masih statusnya itu masih zona kuning, oranye, merah, itu masih dilarang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jika kabupaten kota sudah masuk zona hijau, maka ketua gugus tugas itu bisa mengevaluasi pola pembelajaran tatap muka yang ada di sekolah. Karena Bangkalan sekarang masih oranye, maka Bangkalan dilarang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi siswa masih tetap belajar dari rumah. Itu ya, Pak. Untuk para siswa baru, bagaimana cara sekolah memperkenalkan terhadap lingkungan sekolah? Apa selama orientasi para siswa baru masuk sekolah atau dilakukan seperti apa, Pak? Begini, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, itu sesuai dengan surat edaran Bapak itu dilaksanakan tanggal 13 sampai 15. Tapi jika masih kurang waktunya, silakan menggunakan 3 hari lagi, yaitu 13 sampai 18, artinya hari Senin sampai Sabtu. Ya. Nah, yang diundang ke sekolah itu bukan siswanya, tapi wali siswanya yang diundang ke sekolah. Pertama, mengapa sekolah itu mengundang wali siswa, baik dari kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Ini pertama untuk memperkenalkan program sekolah kepada wali siswa. Yang kedua, untuk membagikan buku-buku wajib yang harus dibaca oleh peserta didik atau siswa. Yang ketiga, siswa itu jika punya HP, untuk menyetor nomor HP, atau kalau siswa tidak punya, sekolah minta nomor HP wali siswanya atau orang tuanya. Yang keempat, ya, untuk memperkenalkan wali kelasnya kepada semua wali kelas, kepada semua wali siswa. Ya, yang kelima, program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah itu akan disampaikan bahwa pola pembelajaran di tahun 2020-2021 ini sementara dilaksanakan secara daring. Mungkin ada contoh sekolah yang menerapkan orientasi siswa secara daring. Secara daring sementara orientasinya belum ada, Mbak Tasha, di Bangkalan. Bapak menginstruksikan agar pelaksanaan MPLS atau orientasi siswa ini harus mengundang wali kelas, wali murid semua, tapi dengan standar protokol COVID. Ya, jadi tidak boleh terjadi kerumunan orang tua di sekolah.
bisa dipanggil secara bergiliran. Ya. Nah, di dalam kelas juga tidak boleh terlalu banyak wali siswanya. Bisa dijadikan satu kelas itu bisa dijadikan 2 untuk diberikan pengumuman maupun pembagian buku. Iya. Bagaimana penerapan sistem pembelajaran secara online bagi sekolah yang ada di pedesaan? Di sana kan banyak orang tua siswa tidak mampu dan masih banyak bukan? Ya, inilah Mbak Tasa, mengapa wali siswa itu dikumpulkan. Nanti didata orang tua siswa itu punya HP atau enggak, siswanya sendiri punya HP atau enggak. Jika tidak punya HP maka dikelompokkan. Kayak di desa. Ya, di desa-desa itu dikelompokkan siapa yang punya, nanti gabung yang tidak punya untuk menerima materi pembelajaran. Karena Bapak sekarang menginstruksikan agar guru tetap memberikan materi pembelajaran walaupun dalam waktu 30 menit. Setelah itu baru diberikan penugasan-penugasan. Ya, jadi modelnya dikelompokkan nanti. Ya. Sampai kapan pembelajaran daring ini akan berlangsung, Pak? Saya dan teman-teman siswa yang lain sudah bosan di rumah terus, Pak. Ingin masuk sekolah bisa ketemu dengan teman-teman dan guru. Nah, sampai kabupaten kota itu sudah zona hijau Mbak Tasa. Ya, oleh karenanya Mbak Tasa sampaikan kepada teman-teman, karena vaksin sampai saat ini belum didapat atau belum ada dari seluruh dunia, maka vaksin terbaik adalah disiplin. Disiplin memakai masker, disiplin mengatur jarak, disiplin mencuci tangan. Ini semata-mata pekerjaan 3M tadi itu untuk memutus rantai penyebaran COVID. Ya, jadi kita harus disiplin. Coba ulangi Mbak Tasa apa? Oh, iya. Disiplin memakai masker, Disiplin memakai masker, cuci tangan. mencuci tangan, disiplin menjaga jarak. 3M ya. Oke. Oh iya, selama masa proses belajar mengajar secara daring, guru wajib masuk ke sekolah atau sama dengan siswa tetap mengajar dari rumah? Nah, begini Mbak Tasa, guru boleh masuk ke sekolah karena ingin menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah. Tapi kalau di rumah sudah cukup, ya guru bisa melakukan pembelajaran dari rumah. Tapi Bapak instruksikan guru kalau bisa tetap masuk ke sekolah walaupun hanya 2 jam. Ya, ini semata-mata agar sekolah itu kebersihannya tetap terjaga, terus keindahannya juga tetap terjaga. Karena selama liburan ini Bapak tadi melihat banyak sekolah yang kumuh. Jadi mulai sekarang Bapak instruksikan agar semua guru walaupun seminggu 2 kali masuk ke sekolah, tapi tetap mengajar di depan kelas walaupun itu muridnya tidak ada. Bapak nanti akan menggunakan syuting melalui video pendek 30 menit, guru itu mengajar, nanti disampaikan kepada wali murid atau langsung ke siswanya itu sendiri. Setelah itu guru memberikan penugasan-penugasan sehubungan dengan materi yang sudah disampaikan. Ya. Oke guys, sampai di sini dulu bincang-bincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Oh ya, sebelumnya mungkin ada pesan-pesan kepada siswa, wali murid, dan guru memasuki tahun ajaran baru ini, Pak. Oh ya, sebagaimana tadi Bapak sampaikan, kalau Kabupaten Bangkalan saat ini masih zona oranye, maka proses pembelajaran itu masih dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, agar mata rantai pemutusan COVID ini cepat selesai, cepat Bangkalan bisa memasuki zona hijau, kami menghimbau kepada anak-anakku semuanya, kepada wali murid, agar kita itu disiplin. Disiplin menjaga jarak, disiplin memakai masker, disiplin mencuci tangan. Itu vaksin yang paling ampuh yang sekarang ada di Indonesia. Baik guys, terima kasih banyak telah menonton podcast
Tasya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jika ada saran dan masukan silakan masuk di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke Kak, makasih banyak sudah undang saya di tempat kerjanya. Sukses ya Mbak Tasya ya. Semoga Bapak sukses juga. Amin.